Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Kita akan melanjutkan membahas FR soal SKB CPNS Bidan 2020 ya. Kemarin sudah part 1, 2, 3, 4. Sekarang kita ke part 5. Saya usahakan semoga bisa lebih sering lagi upload video agar kalian yang belum ujian SKB bisa terbantu. Silahkan di subscribe, silahkan di share apabila ini bermanfaat, dan like dan tulis di komentar apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang pas. Oke, langsung saja ke soal. Lanjut, ini soal 116. Seorang perempuan berusia 22 tahun, P1A0, melahirkan 5 hari yang lalu, datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan payudara bengkak, nyeri dan kemerahan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 84, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22. Payudara terlihat merah dan bengkak. Apa terapi yang dapat diberikan untuk mengurangi keluhan tersebut? Ya, kita tegakkan diagnosa dulu, bahwa diagnosa dengan ciri-ciri di soal nomor 116 adalah bendungan ASI. Maka terapi yang dapat kita berikan adalah kompres hangat harusnya, atau mengosongkan payudara. Ya, kita kosongkan dulu payudaranya sambil kita kompres hangat. Kalau ini kan kompres panas ya, jadi salah. Isinya adalah C, mengosongkan payudara. Kalau selain mengosongkan payudara, kita harus kompres hangat agar terjadi vasodilatasi, agar peredarannya kembali lancar, tidak ada bendungan ya. Lanjut soal 108. Seorang perempuan umur 21 tahun, P1A0, postpartum hari ke-20, datang ke klinik dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesa, payudara sakit dan ASI yang keluar sedikit. Hasil pemeriksaan, wajah tampak kesakitan. Tekanan darah 110/80, pernapasan 24, suhu 38 derajat Celcius, nadi 96, nyeri dan hangat pada perabaan payudara. Rencana asuhan apakah yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Ya, kita tegakkan diagnosa, bahwa diagnosa dengan ciri-ciri pada soal nomor 108 adalah mastitis ya, kelanjutan dari bendungan ASI, yaitu bendungan ASI kalau tidak tertangani maka bisa menjadi mastitis. Ciri-cirinya apa? Dia udah nyeri, bengkak, kemudian suhunya sudah di atas normal, dia sudah demam. Maka yang dilakukan adalah, kalau di sini bayi tetap disusukan ya, sebaiknya kalau sudah terjadi mastitis itu tidak disusukan karena itu kan sudah terjadi infeksi. Maka penanganan yang tepat itu adalah rujuk. Nanti ada pemberian analgetik dan antibiotik oleh dokter ya. Kalau rencana asuhan yang tepat bagi bidan itu biasanya langkah awal yang dilakukan adalah untuk mengurangi nyeri itu kompres dingin ya, karena untuk mengurangi nyeri. Kalau di bendungan ASI tadi kompres hangat karena untuk kan memperlancar sirkulasi agar terjadi vasodilatasi. Ini sudah mastitis. Kalau sudah mastitis sudah bukan wewenang bidan ya, kita harus merujuknya. Tetapi kalau ditanya langkah awal, kita harus melakukan kompres dingin. Memang ada perdebatan sih antara kompres hangat dan kompres dingin, tapi kebanyakan referensi yang sudah saya baca termasuk di buku Midwifery Update itu adalah kompres dingin untuk mengurangi nyeri. Jadi penanganan yang bidan lakukan sebelum merujuk itu hanya sebatas mengurangi nyeri, yaitu memberikan kompres dingin. Lanjut ya. Keluhan yang biasa dialami menopause apa? Semua ciri-cirinya ada di opsi kayak hot flash, dyspareunia dan lain-lain ya. Opsinya lupa ini. Nah, kalau tidak membicarakan tentang haid, banyak ciri-ciri menopause itu. Saya sebutkan ya, ada inkontinensia urin, dyspareunia, hot flash, insomnia, vagina kering, gairah seks menurun bahkan tidak ada, masalah psikologis, rambut rontok, kulit kering, payudara kendur dan lain-lain. Itu tidak hanya dialami oleh masa menopause, tetapi masa pra atau premenopause, masa menopause, masa pasca menopause ya disebut masa perimenopause atau masa klimakterium. Kalau sekedar ciri-ciri itu tidak ngomongin masalah haid, itu adalah ciri-ciri masa perimenopause. Sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ini kalau kita tidak membicarakan masalah haid, ciri-ciri yang pasti pada kondisi menopause itu adalah di mana seorang wanita sudah tidak haid lagi minimal setahun ya. Jadi dalam setahun dia sudah tidak haid, itu disebut menopause. Itu ciri-ciri pastinya. Kalau dyspareunia, hot flash itu dan lain-lain itu ya
Itu tadi yang saya jelaskan, masa perimenopause. Oke. Next, nomor 11. Bidan ketemu balita di bawah garis merah. Asuhannya apa? Pilihannya KIE nutrisi, beri makanan tambahan plus KIE makanan sehat. Ya, ini sudah bawah garis merah. Artinya, tindakan yang harus dilakukan bidan adalah melakukan penanganan. Tidak hanya sekedar memberikan KIE, tapi juga harus memberikan makanan tambahan. Karena ini sudah di bawah garis merah, berarti dia sudah sangat kurang gitu ya berat badannya. Kalau konseling itu prosesnya akan lama, memakan waktu. Ini sudah kejadian, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan solusi, yaitu memberikan makanan tambahan. Pilihannya ini adalah beri makanan tambahan plus KIE. Ya, saya milih itu. Oke, next nomor 12. Bidan ketemu keluarga ekonomi sulit dengan gizi buruk, maka tindakan yang dilakukan apa? Pilihannya beri nutrisi, KIE gizi dan makanan sehat, KIE makanan keluarga sehat. Saya ulang lagi, ini sudah kejadian ya, namanya gizi buruk. Tapi ini adalah keluarga. Tadi kita kan penanganannya terhadap balita. Ini penanganan terhadap keluarga. Dalam satu keluarga itu sudah ada yang gizi buruk, maka yang kita harus lakukan adalah memberikan makanan sehat dan memberikan KIE tentang gizi. Kita harus memberikan KIE dengan gizi seimbang, karena makanan bergizi itu nggak harus mahal. Dia bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mendapatkan gizi yang baik. Misal dia punya sedikit lahan tuh di rumahnya, kita ajari dia buat menanam sayuran sendiri, buah-buahan sendiri. Jadi setelah kita beri makanan sehat, kita beri dia pendidikan agar dia mandiri setelahnya ya. Jadi memberikan makanan sehat dan KIE tentang gizi. Soal selanjutnya, hormon yang berpengaruh terhadap ovulasi apa ya? Ya, hormon yang berpengaruh terhadap ovulasi adalah FSH dan LH. Next, ada bayi umur 2 tahun datang ke puskesmas mengeluh batuk sudah 3 hari. Napas kadang sesak, kadang cepat. Terus langkah yang tepat setelah itu apa? Pilihannya rujuk untuk cek lab, hitung pernafasan, tes montok, pantau dahak selama 3 hari, atau pantau batuk disertai darah. Kalau menemui kasus seperti ini, acuan kita adalah MTBS. Cek MTBS 2015 ya, ini yang terbaru, belum ada revisi lagi sampai saat ini setahu saya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Oke, kita cek di bagian apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas. Tanyakan berapa lama. Tadi di soal sudah 3 hari. Yang pertama dilakukan adalah hitung nafas dalam 1 menit. Umur anak sudah 2 tahun. Berapa nafasnya? Kalau nafasnya 40 kali atau lebih per menitnya, maka kita klasifikasikan pneumonia. Kita lihat di soal ya, bahwa bayi ini umur 2 tahun, kemudian mengeluh batuk sudah 3 hari, nafas kadang sesak, kadang cepat. Berarti kan ini sudah kita klasifikasikan dia pneumonia. Dan ini dia sudah di puskesmas, berarti kita harus mengambil tindakan atau pengobatan. Maka lihat kolom yang berwarna kuning. Beri amoksilin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Kemudian beri pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Obati wheezing bila ada. Apabila batuk lebih dari 14 hari atau wheezing berulang, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulang dalam 2 hari. Sudah 3 hari ya, jadi yang kita lakukan adalah hitung pernafasan. Lanjut, tanda abnormal pemeriksaan fisik pada bayi. A. Perut datar dan lembek. B. Tali pusat tidak berbau. C. Kemerahan sekitar tali pusat. D. Keluar pes pada tali pusat. Berarti ini tanda abnormal pada pemeriksaan abdomen ya. Kita lihat, abdomen harus tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernafas. Kaji adanya pembengkakan. Jika perut sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Abdomen yang membencit kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Kemudian jika perut kembung, kemungkinan adanya enterocolitis vesicalis, omphalokel atau ductus omphaloentriscus persisten. Nah, itu diantaranya ya. Kalau kita lihat di soal, yang abnormal adalah yang D, keluar pes pada tali pusat. Karena kalau sudah ada pesnya berarti dia infeksi. Soal selanjutnya. Ibu postpartum 16 hari datang ke bidan dengan keluhan perdarahan banyak. Diagnosa apa? Pilihannya atonia uteri,
sisa plasenta? Option yang lain lupa. Oke, ini adalah perdarahan postpartum sekunder. Biasanya perdarahan postpartum sekunder itu dikarenakan sisa plasenta. Kok bisa? Ya bisa aja. Postpartum dalam 24 jam biasanya sudah dipulangkan. Begitu pulang tidak pernah melakukan pemeriksaan nifas dan bidan juga tidak melakukan kunjungan nifas. Sehingga dia datang postpartum 16 hari, perdarahannya banyak. Ketika diperiksa kok lahiannya masih rubra gitu kan, berarti ada sesuatu yang gak beres di dalam, ada perdarahan, biasanya dikarenakan sisa plasenta. Ini soalnya gak lengkap ya, tetapi kalau perdarahan postpartum sekunder itu kebanyakan dikarenakan sisa plasenta. Next ya, bayi baru lahir merintih ekstremitas biru, tindakan segeranya apa? Pilihannya potong tali pusat, hisap lendir, atur posisi bayi. Sisa opsinya lupa. Ini jawabnya bikin aku penasaran sampai sekarang. Oke, kita coba jawab. Dalam menjawab soal seperti ini, acuan kita adalah APN. Begitu bayi lahir, kita kan harus nilai ya, apakah bayi cukup bulan, bagaimana pergerakan bayi, apakah bayi menangis atau tidak. Itu harus segera kita jawab. Artinya kita harus tahu kondisinya seperti apa. Kalau bayi didapatkan merintih ekstremitas biru, maka tindakan segeranya apa? Potong tali pusat. Baru kita lakukan penanganan resusitasi. Lanjut ya, nomor 13. Bayi baru lahir 5 jam yang lalu, tampak pucat dan lesu. Temnya 36, suhu 36 derajat Celcius. Diagnosanya apa? Hipotermi ringan atau asfiksia? Mau kita katakan hipotermi itu di bawah 36. Dan ini 36 ya, nggak tahu 36, berapa. Yang jelas kalau udah 36 berarti dia sudah normal, dia bukan hipotermi. Kemudian asfiksia. Tidak ada data yang menjelaskan bahwa dia itu asfiksia, hanya tampak pucat dan lesu. Soalnya membingungkan, gak lengkap, jadi gak bisa dijawab. Oke, nomor 14. Ibu hamil 12 minggu, mengeluh keluar darah dan nyeri perut. Nyeri tekan uterus positif. Ibu tampak kesakitan. Pemeriksaan penunjang apa untuk menegakkan diagnosis tersebut? Pilihannya USG transvaginal atau pemeriksaan bimanual, fungsi Cavum Douglas atau pembekuan darah. Ya, ini kan perdarahan di usia 12 minggu, perdarahan antepartum. Perdarahan di kehamilan muda dilarang melakukan pemeriksaan dalam atau USG transvaginal juga sepertinya tidak disarankan ya, karena itu kan melalui vagina, ditakutkan akan memperparah kondisinya. Maka jika kita lihat di ciri-cirinya ini mengarah ke KET. Kalau mengarah ke KET biasanya ada nyeri goyang porsio, maka akan kita lakukan cek penunjangnya yaitu fungsi Cavum Douglas. Ya, soal selanjutnya ini lumayan banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, satu-satu. Dari nomor 4. Ibu infartu. His awalnya kuat 5 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik. Tapi his menurun. Apakah itu inersia uteri primer, inersia uteri sekunder, lainnya lupa. Kalau pada awalnya his itu bagus, kemudian jelek, kemudian menurun gitu ya, berarti inersia uteri sekunder. Kalau inersia uteri primer itu memang dari awal hisnya udah jelek. Next, nomor 5. Ibu postpartum 1 jam yang lalu, laserasi grade 2, kontraksi lembek. Pengkajian yang dilakukan bidan apa? Kateterisasi urin atau suruh ibu BAK di kamar mandi. Ya, di sini tidak dijelaskan bahwa kandung kemihnya penuh atau kosong. Ini soal nggak lengkap. Kalau misal di sini diketahui kandung kemihnya penuh dan ibu sudah 1 jam, ya dilihat lagi perdarahannya itu karena apa ya. Ini laserasi grade 2, ini sudah di heating apa belum? Kalau belum ya karena laserasinya itu gitu. Kalau laserasinya sudah di heating, tiba-tiba kontraksi lembek, ya cek lagi apakah kandung kemih kosong atau penuh, apakah ada sisa bekuan darah, apakah plasenta lahir lengkap gitu ya, baru bisa kita jawab. Karena ini data nggak lengkap jadi masih bingung ya mau jawabnya. Oke, nomor 6. Ibu postpartum 4 jam yang lalu, kontraksi lembek. Pengkajian yang dilakukan bidan apa? Sama ya seperti nomor sebelumnya, bahwa ketika kita mendapatkan ibu postpartum kontraksi lembek, kita harus cek dulu, kita harus lakukan masas. Bagaimana kontraksinya? Apakah ketika dimasas dia tetap jelek atau membaik?
Kita lihat kandung kemihnya kosong atau penuh. Kita lihat apakah ada laserasi di jalan lahir, atau plasenta lahir lengkap atau enggak, atau ada sisa bekuan darah gitu ya. Jadi yang dicek itu dulu. Nomor 7, bayi baru lahir, suhu 35,5 derajat Celcius. Setiap berapa jam kita cek suhu? Pilihannya 2 jam, 4 jam, 6 jam, yang lainnya lupa. Kalau suhu di bawah normal, artinya ini kan hipotermi. Biasanya dicek setiap 30 menit sekali. Kita kaji. Kita harus memeriksanya lebih sering untuk menentukan tindakan selanjutnya apa. Oke, nomor 8. Ibu multigravida dipimpin mengejan 2 jam. Bayi tetap tidak mau lahir. Namanya apa? Partes lama. Mungkin ini kepotong ya. Mungkin pilihannya partes lama, partes macet, partes tak maju, kala 2 lama, dan lain-lain. Ya. Istilah yang direkomendasikan WHO atau menurut WHO itu ada 2, yaitu partes lama dan partes macet. Untuk istilah kala 2 memanjang, kala 2 lama, partes tak maju, dan lain-lain itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita memilih antara partes lama apa partes macet. Kalau partes lama cirinya itu ada pemanjangan fase aktif atau fase laten. Kontraksi uterusnya tidak adekuat. Kalau partes macet itu biasanya kontraksinya sudah adekuat tapi kepala nggak mau turun-turun. Kita lihat di soal. Ibu multigravida dipimpin mengejan 2 jam. Padahal untuk wewenang bidan, kalau multigravida sudah 1 jam dipimpin dan tidak lahir, maka kita harus lakukan rujukan. Kalau memang ini sudah di fasilitas rujukan ya, di fasilitas kesehatan rujukan, artinya sudah dari rumah sakit dan sudah dipimpin 2 jam bayi tetap tidak lahir, maka namanya adalah partes macet. Ya, alhamdulillah ya, akhirnya selesai juga FRSKB kita part 5 ini. Nanti kalau misal masih ada pertanyaan, banyak yang inbox saya tentang soal FRSKB CPNS Bidan 2020, insya Allah akan saya bahas lagi. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akan membahas soal materi tentang komunikasi dalam kebidanan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan seperti biasa jika ada sesuatu yang kurang pas, kurang berkenan, atau ada yang perlu dikoreksi atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar atau boleh juga inbox saya di Instagram. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.